Leasing atau sewa guna. Kita akan membahas leasing. Apa definisi leasing? Sewa guna usaha di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan leasing. Leasing berasal dari bahasa Inggris, yaitu lease yang berarti menyewakan. Definisi leasing. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Finance and operating lease. Finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di masa lease. Pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating lease tidak mempunyai hak opsi. Ketetapan Menteri Keuangan tentang menetapkan jumlah modal di setor atau simpanan wajib dan modal sebagai berikut. Perusahaan swasta nasional sebesar 3 miliar rupiah, perusahaan patungan Indonesia asing sebesar 10 miliar rupiah, dan koperasi sebesar 3 miliar rupiah. Elemen-elemen yang terdapat pada leasing: pembiayaan perusahaan, penyediaan barang-barang modal, jangka waktu tertentu, pembayaran secara berkala, adanya hak pilih atau option right, adanya nilai sisa yang disepakati bersama, adanya pihak lessor, dan adanya pihak lease. Siapa saja yang terlibat dalam leasing? Dalam perjanjian leasing, terdapat 4 pihak yang terlibat, yaitu lessor atau perusahaan leasing, kedua lease atau nasabah, ketiga supplier, dan perusahaan asuransi. Lessor adalah perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal. Lease merupakan perusahaan atau perorangan yang memperoleh barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan leasing. Supplier adalah pihak penyedia barang dan termasuk juga pihak penyedia jasa asuransi yang digunakan. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang akan menggunakan risiko terhadap perjanjian antara lessor dan lease dengan dikenakan biaya asuransi kepada lease. Jenis-jenis perusahaan leasing. Yang pertama yaitu independent leasing, merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileaskan. Yang kedua yaitu captive lessor. Perusahaan ini akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Yang ketiga yaitu lease broker. Perusahaan ini berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Manfaat leasing. Yang pertama yaitu fleksibel. Artinya, struktur kontrak dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, tidak diperlukan jaminan. Hak kepemilikan sah atas aktiva yang di-lease serta pengaturan pembayaran lease sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh aktiva yang di-lease sudah merupakan jaminan bagi lease itu sendiri. Yang ketiga yaitu capital saving. Lessor membiayai 100% barang atau modal yang dibutuhkan lease. Lease dapat menghemat modal. Yang keempat yaitu pelindung inflasi. Lease sampai kapanpun akan membayar dengan satuan moneter yang lalu terhadap sisa kewajiban atau hutangnya.
Yang terakhir yaitu cepat dalam pelayanan. Secara prosedur leasing lebih sederhana dan relatif lebih cepat dalam realisasi pembiayaan. Terkadang juga leasing merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan aktiva bagi suatu perusahaan. Bagaimana cara mengajukan leasing? Pertama, memilih dan menentukan lembaga leasing atau lessor serta mengajukan permohonan leasing. Kedua, memperlihatkan kartu identitas, KK atau KTP. Yang ketiga, jika pengajuan Anda disetujui, maka Anda harus mengisi formulir kontrak. Yang keempat, setelah itu Anda perlu melakukan kesepakatan mengenai aturan yang berlaku pada perusahaan leasing tersebut. Istilah yang perlu dipahami dalam leasing. Lease adalah kontrak sewa terhadap penggunaan barang tertentu selama periode yang sudah disepakati dengan adanya biaya sewa. Lease term adalah jangka waktu dalam lease yang sifatnya mutlak atau tidak dapat dibatalkan. Residual value adalah nilai dari leased asset yang diperkirakan dapat direalisasikan pada saat periode sewa masuk dalam tahap akhir. Dan yang terakhir, security deposit adalah jaminan kas yang diminta oleh lessor terhadap sewa sebagai kewajiban. Terima kasih Yang sudah menonton, semoga bermanfaat ya.